kerjakan. Dari kapan mulai ngerjakan ini? Dari tahun kemarin bulan Juni. Bulan Juni. Iya, bulan Juni 2022. Ada kendala di proses pengumpulan data? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa kok bisa lewat angkatan 2017 ini? Karena waktu itu sambil kerja, Pak. Kerja di mana kau? Waktu itu kerja di BNI. BNI. Bagian apanya? Bagian ngolah data, Pak. Ngolah data. Oh, berarti kalau ngolah data harus hati-hati nih ya. Iya, Pak. Harus jangan sampai ada typo gitu ya. Iya. Tapi kok kenapa skripsimu banyak typo sini? Ya. Kerjanya malu, Pak. Ya, banyak sekali typo-typo ini ya. Kapital ini nggak digunakan ya. Hati. Oke. Judulmu apa? Coba bacakan lagi judulnya. Tentang peran dompet peduli umat Darut Tauhid dalam meningkatkan solidaritas kemanusiaan di Kota Bandar Lampung. Oke, berarti objeknya ini tentang apa nih mau diangkat ini? Isu besarnya yang Anda angkat itu tentang apa? Tentang solidaritas. Solidaritas kemanusiaan. Subjeknya ke siapa? Yang menjadi subjeknya? Dompet peduli umatnya, Pak. Para anggotanya? Iya, para pengurusnya. Para pengurusnya. Terus stakeholdernya nggak diteliti? Diteliti juga, Pak, masyarakatnya. Diteliti juga. Oke, jadi Anda ini mencoba mengkaji solidaritas kemanusiaan yang terjadi, yang ada di dalam internal pengurus dan juga masyarakat ya. Ada masalah apa di Kota Bandar Lampung? Masyarakat dulu lah. Kalau yang bilang kan untuk masyarakat juga nih. Ada masalah apa dengan kemanusiaan di Lampung ini? Di Bandar Lampung khususnya solidaritas kemanusiaan. Kan Anda membatasinya di wilayah Bandar Lampung ya. Ada masalah apa di situ dengan solidaritas kemanusiaan di Kota Bandar Lampung? Masyarakat Kota Bandar Lampung itu kan mayoritasnya individualisme ya, Pak ya. Individualisme. Individualis kata siapa sih, Bang? Anda sudah maksud saya itu sendiri-sendiri, Pak, bukan individualis. Individualis gitu. Benar. Anda punya bukti? Sendiri maksudnya. Apa namanya itu? Anda punya bukti untuk menunjukkan bahwasanya masyarakat Bandar Lampung ini tidak peduli orangnya. Nih orang Bandar Lampung protes nih KTP Bandar Lampung nih. Anda KTP-nya mana? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Anda nggak peduli mau. Terus apa lagi? Terus di sisi lain itu mayoritasnya pada bekerja semua, Pak. Nggak tidak ada yang itu melihat di masyarakat yang kelas bawah itu untuk dibelas kasihanin, Pak, gitu. Sudah di cross check itunya, benar kayak gitu, pernyataan Anda. Kalau berbicara tentang solidaritas kemanusiaan berarti larinya kemana nih kalau secara organisasi ke pemerintahannya? Ke dinas sosial, Pak ya? Ke dinas sosial ya nggak? Dinas sosial masalah larinya kan? Basnasnya. Oke, dari sisi agama seperti itu. Benar nggak istilahnya tingkat solidaritas kemanusiaan di Bandar Lampung ini rendah sehingga banyak sekali orang yang anak jalanan ataupun fakir miskin ini tidak dipedulikan oleh masyarakat? Tapi kayaknya Kota Bandar Lampung terus membangun enggak ini? Paling sebagian itu. Ya? Paling sebagian juga. Sebagian. Di daerah mana itu? Di daerah Kemiling ada masyarakat yang kelas bawah juga, yang bukan kelas bawah sih, Pak, standar kalau menurut saya. Terus bagian Teluk juga ada. Jadi oke lah, secara ada data bahwasanya tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung ini nomor sekian di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang maksud saya ini kan untuk data-data secara umum ada problem-problem kemanusiaan yang ada di suatu tempat ataupun di lokasi penelitian Anda ini, khususnya di Bandar Lampung. Kemudian muncullah satu organisasi ya yang mengajak untuk peduli terhadap problem sosial itu yang ada ya. Apa tadi?
yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Misalnya apa? Tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, gitu kan? Nah, ada salah satu lembaga yang kemudian memberanikan diri untuk terjun, ya, membantu mengatasi problem ini. Salah satunya apa? Yaitu dompet peduli Darut Tauhid, dompet peduli umat, ya. Saya masih kok kebayang masih dompet doa apa aja nih di medsos saya ini, dompet doa. Karena beberapa minggu yang lalu saya udah pernah kosa kita Pak, ya, tentang dompet doa apa itu. Kalau dompet doa Pak kan larinya ke Republika deh, ya. Ya, ini aplikasi ini larinya kemana deh dompet umat ini? Aplikasinya kemana secara organisasi? Ke pusatnya kemana dia nih? Di Bandung Pak pusatnya. Ke Darut Tauhid gitu? Iya, Darut Tauhid. Oh, pondok pesantren Darut Tauhid? Iya. Agim gitu ya? Ya, Agim. Oke, ya. Oke, baik. Nah, itu yang maksud saya di latar belakang masalah harus ada istilahnya bicara hal itu. Anda bicara tentang solidaritas kemanusiaan berarti ada problem sosial kemanusiaan yang terjadi di Bandar Lampung, khususnya terkait misalnya apa? Kemiskinan, kemudian apa? Tingkat kesejahteraan yang kurang, maka muncullah salah satu organisasi ini, ya, yang mereka merupakan sebuah organisasi nirlaba, gitu kan? Itu ya. Anda berbicara seperti itu harus menunjukkan data nantinya dari dinas sosial seperti apa datanya. Maka di situ bakal bisa mengukur. Nah, maka pertanyaan saya, bagaimana cara Anda mengukur peran peduli umat ini, ya enggak, terhadap dalam mengatasi problem solidaritas kemanusiaan yang eksternal Anda maksud Anda tadi kan? Karena data yang Anda sajikan lebih kepada siapa? Coba lihat data-data Anda nih. Kepada siapa? Internal organisasi kan? Iya. Ya enggak? Iya Pak. Internal Darut Tauhid, dompet dua Pak ini saja, internal ini saja, bukan kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari apa? Dari informan yang Anda tunjuk. Iya. Ya kan? Iya Pak. Coba informan yang Anda tunjuk ada berapa orang di sini? Kepala kantor, kabak program, kasubag program, staf program, sama masyarakat Pak. iya. Nah, ini berarti kan Anda masyarakat cuma dua lagi. Bagaimana Anda mengukurnya gitu? Harusnya lebih banyak ke masyarakat sebagai informan utamanya, bukan kepada internal. Kenapa? Karena judul Anda ini kan solidaritas kemanusiaan di Kota Bandar Lampung, bukan sekedar membahas internal. Maka kalau hanya membatas Anda informannya ke internal ini, ya ini saja berarti efektivitas dompet ini peduli umat dalam meningkatkan solidaritas dalam sebuah organisasi mereka. Ya enggak? Itu maksud saya. Kenapa data Anda hanya banyak ke internal, mana eksternalnya? Padahal justru itu yang mau diangkat gitu kan. Nah, masyarakat melakukan itu tadi muncullah teori-teori tadi saya solidaritas organik yang seperti yang ditawarkan oleh Pak dikritisi oleh Pak Ketua. Ya, dorongan-dorongan kepedulian itulah yang mendorong mereka untuk apa? Untuk melakukan bergerak di bidang sosial seperti ini. Maksudnya di sini. Iya, makanya data-data dari masyarakatnya harusnya kan, ya. Dari misalnya apa nih terkait kegiatannya apa misalnya mereka nih kegiatannya gotong royong gitu kan? Iya Pak. Ya, gotong royong di mana saja mereka lakukan gotong royong? Kalau gotong royong itu biasa dilakukan di kelurahan kampung. Karena kangkung. Di pasaran ya Pak. Terus mana lagi selain kangkung? Di Kemiling. Ya, Anda harus tanya kenapa hanya di daerah itu yang dipilih gitu. Ya enggak? Itu harusnya yang diangkat. Anda sehingga betul-betul mengangkat solidaritas kemanusiaan Kota Bandar Lampung gitu. Ini seakan-akan ada masalah di Bandar Lampung ini tentang ini. Khususnya di tadi Kemiling sama Teluk Betung ya. Nah, mana data yang di Teluk Betung? Nggak ada kan? Terus kerjasama di bidang apa di sini?
dengan eksternal ininya atau dengan stakeholdernya kan? Nggak ada data Anda. Ada nggak? Kalau untuk gotong royong ada Pak. Ini. Coba ada berapa kegiatan sini kan? Ada 5 Pak. Ada 5. 1 Jumat berbagi. Jumat berbagi kemana saja sini? Jumat berbagi itu biasanya mereka ngadain di ini Pak, di Kota Bandar Lampung, biasanya di Kelurahan Pahoman, di dekat sekitaran kantornya, terus juga melakukan biasanya di gotong royong, di Teluk Betung juga biasanya iya Pak. Ada di sini datanya. Anda sudah terekam di otak Anda tapi tertulis kok nggak ada di situ. Ya, kenapa nggak ditulis di sini? Ya nggak? Iya Pak. Ya harusnya Anda tulis di sini, jangan disimpan di ini. Kita mau baca skripsi bukan baca pikiran Anda. Ya, itu. Terus peduli kesehatan. Nah ini kan Anda bicara dengan Ibu Mamai Marlia ya. Nah, ini kan ininya internal gitu kan. Nah, dengan eksternalnya mana para stakeholder penggunanya? Enggak, ada nggak misalnya melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan gitu kan? Oh merasa terbantu dinas kesehatan, kenapa? Karena kalau mengandalkan program kerja mereka nggak tercover gitu kan? Dengan adanya dengan ini pihak instansi sangat terbantu gitu kan? Apalagi misalnya di masa krisis kemarin gitu kan? Nah, seperti itu. Nggak ada datanya terkait itu dengan eksternal ini. Gotong royong ya kan? Ya, Anda juga harus pertanyakan, nanti kan muncul kecemburuan sosial masyarakat, kok kenapa daerah itu saja yang didepankan, jangan-jangan pengurusnya hanya berasal dari sana ya? Tidak Pak, tidak dari sana. Itu mereka mensurvei dulu Pak. Survei dulu. Nah, mensurvei para mustahik yang ada penjelasan di sini? Belum ada. Kenapa nggak ada kok? Anda tahu kok belum jelas. Rata-rata gitu kadang-kadang ada di dalam ini tapi nggak ditulis. Makanya di bab 3 ini harusnya melimpah data Anda di sini. Apa yang sudah terekam di otak itu diceritakan di sini, jangan disimpan di pikiran gitu. Ubar kayak saya nanti kamu. Senyum aja Pak. Gitu ya. Nah jadi terukur nanti peran mereka nih apa nih ya, efektif tidak istilahnya kan terhadap warga Bandar Lampung secara eksternal, secara internal seperti Anda ceritakan tadi gitu kan, ada dengan bentuk solidaritasnya seperti ini, dengan problem-problemnya seperti itu gitu kan. Nah, ditambah lagi misalnya Anda memiliki data misalnya kan, ini untuk mengukur ya efektivitas keberadaan organisasi ini kan bisa diukur dari ini, data perolehan zakat infak sodakonya. Ada nggak datanya? Belum ada Pak, belum saya minta ke PPUDT-nya. Ada nggak misalnya dari grafik pendapatan mereka per tahun itu kan meningkat dari tahun berapa dia berdirinya itu? 2004 sampai dengan 2022 lah batasnya kan, ada nanti 2022. Ada nggak datanya di situ? Kalau di skripsi saya belum ada Pak. Di kantornya ada? Belum saya tanya tapi nanti mau saya minta. Justru itu harusnya penting. Kenapa? Ini kemudian distribusinya kemana saja? Nah, kenapa? Anda ingin mengangkat tentang solidaritas kemanusiaan yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, berarti ada satu titik di Bandar Lampung yang berhasil diatasi oleh DPUDT dengan perannya seperti ini. Nah, jangan hanya membatasi internalnya. Ini Anda kalau cuma membatasi internal, diganti aja judulnya. Jangan solidaritas kemanusiaan, efektivitas apa nih? Kinerja dompet, anggota dompet 24 gitu. Aduh, stop kok dompet 24 lagi saya. Efektivitas ini ya. Efektivitas anggota dompet dulu umat gitu di Kota Bandar Lampung. Bukan mengangkat isu tentang solidaritas kemanusiaan. Kenapa? Kalau Anda mengangkat solidaritas kemanusiaan berarti ada problem sosial kemanusiaan yang ada di Bandar Lampung.
Maka mereka mengatasinya dengan strateginya mereka apa? Konsep mereka yaitu dengan mengadakan gotong royong gitu kan. Kemudian apa tadi? Warung sedekah. Warung sedekah. Nah, itu harus dibuktikan di lapangan gitu kan. Gitu. Tapi datanya minim aja sih, ada ngambil secuil gitu aja. Harusnya itu yang harus Anda angkat lebih banyak. Jadi sehingga rekomendasi Anda nih dompet ini DPUPT ini harus didukung oleh masyarakat Bandar Lampung. Nah, itu rekomendasi Anda seperti itu nanti ke pihak internal ataupun eksternal daripada organisasi ini atau lembaga ini. Itu ya. Karena tadi Anda sebutkan bahwasanya Anda mau mengangkat tentang problem sosial kemanusiaan. Maka bisa diukur ya, cara mengukurnya kan jelas gitu loh. Ya, dari para penerima zakat. Ada datanya, para penerima zakat. Per tahun ada berapa yang digelontorkan? Belum saya dapat, Pak. Kenapa nggak diminta itu? Ya nggak, para penerima zakat, terus para penerima infak sedekahnya gitu kan. Ya. Seperti itu. Ini yang kurang dari penelitian Anda. Kenapa? Karena Anda mau mengangkat tentang solidaritas kemanusiaan. Kalau hanya mengatas datanya internal ini ya ganti judul, jangan tentang solidaritas kemanusiaan. Tadi saya bilang efektivitas program kerja dompet peduli umat, dompet peduli umat dan tauhid. Itu aja di Kota Bandar Lampung. Ya, bukan peran mereka dalam mengatasi problem sosial kemanusiaan. Itu kritik saya terhadap skripsi Anda ini ya. Dan ternyata ada yang sudah ada di otak Anda belum Anda cantumkan, tapi ada juga data yang belum Anda kumpulkan untuk membuktikan bahwasanya lembaga ini memiliki peran yang efektif dalam mengatasi problem sosial kemanusiaan di Bandar Lampung. Itu saja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.